Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abdullah bin Salam. Siapa yang ingin melihat seorang ahli surga, silahkan melihat Abdullah bin Salam. Husain bin Salam adalah seorang kepala pendeta Yahudi terkemuka di Yastrib. Penduduk Madinah meski menganut agama yang berbeda, namun mereka memuliakan dan menghormati Husain. Sebab dia dikenal sebagai orang yang bertakwa dan soleh yang selalu istiqomah dan jujur. Husain menjalani hidupnya dengan begitu tenang dan damai. Akan tetapi kehidupan yang dia jalani amat berarti dan bermanfaat. Dia membagi waktu hidupnya dalam 3 kegiatan. Sebagian dia gunakan di sinagog untuk memberikan nasihat kepada umat sekaligus beribadah. Sebagian lagi dia gunakan di kebun untuk merawat pohon-pohon kurma. Dan sebagian lagi dia gunakan untuk mempelajari ilmu agama yang dia dapatkan dari kitab Taurat. Setiap kali dia membaca Taurat, dia termenung memikirkan berita yang menyatakan akan munculnya seorang nabi di Mekah yang akan melengkapi risalah para nabi terdahulu sekaligus menjadi pemungkas mereka. Husain lalu mencari-cari tanda dan ciri nabi yang dinanti-nanti ini, dan ia semakin gembira saat dia mengetahui bahwa nabi tersebut akan berhijrah dari kampungnya menuju Yastrib, tempat tinggalnya yang baru. Setiap kali dia membaca berita ini atau terbesit di pikiran untuk mengingat nabi ini, maka dia akan berdoa kepada Allah agar dia dikaruniai umur yang panjang, sehingga ia dapat menyaksikan kemunculan nabi yang dinanti-nantikan ini dengan hati yang gembira, dan dia akan menjadi orang pertama yang akan beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Husain bin Salam, sehingga dia memperpanjang usia Husain hingga ketika nabi yang membawa petunjuk dan kebenaran tersebut diutus. Dia juga diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat berjumpa dan bersahabat dengan nabi tersebut dan beriman kepada kebenaran yang diturunkan kepada beliau. Husain bin Salam berkisah, "Sewaktu aku mendengar berita kemunculan Rasulullah, ku coba untuk mencari tahu tentang nama, tentang nasab, tentang sifat dan waktu dan tempat beliau. Ku coba mencocokkan semua data itu dengan apa yang telah tertuliskan dalam kitab suci kami, sehingga aku merasa yakin akan kenabian beliau dan kebenaran dakwanya. Dan ku coba untuk merahasiakan hal ini dari kaum Yahudi, dan aku berusaha untuk tidak berbicara tentang beliau hingga pada hari Rasulullah meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Ketika tiba di Yastrib dan singgah di Kuba, salah seorang datang kepada kami untuk mengumumkan berita kedatangan beliau. Pada waktu itu, aku sedang berada di atas pohon kurma untuk mengerjakan tugasku, dan bibiku yang bernama Kholidah binti Al-Harits sedang duduk di bawah pohon. Sewaktu aku mendengar berita itu, aku langsung berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bibiku langsung berkata saat dia mendengar aku bertakbir, Allah akan menolakmu. Demi Allah, kalau kau mendengar berita bahwa Musa bin Imran sudah datang, pasti kau tidak akan melakukan hal yang lebih dari itu. Wahai bibi, demi Allah, dia saudara Musa bin Imran dan menganut agama yang sama dengannya. Dia diutus sebagai nabi sama seperti Musa, ujarku kepada bibi. Lalu bibiku terdiam sesaat dan dia pun bertanya, apa dia nabi yang sering diceritakan bahwa dia akan diutus untuk membenarkan nabi-nabi yang diutus sebelumnya dan sekaligus menjadi penutup risalah Tuhannya? Benar, jawabku. Baiklah kalau begitu, balas bibiku. Sesegera mungkin aku pergi untuk menjumpai Rasulullah.
aku dapati orang-orang sedang berdesakan di depan pintu rumah tempat beliau singgah. Aku lalu menyelinap di antara kerumunan orang sehingga aku begitu dekat dengan beliau. Hal pertama yang ku dengar dari beliau ialah sabdanya, "Wahai orang-orang, sebarkanlah salam, berilah makan, sholatlah pada malam hari di waktu orang lain tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat." Aku begitu memperhatikan beliau secara seksama, dan aku semakin yakin bahwa wajah beliau bukanlah tampang pendusta. Kemudian aku mendekat ke arahnya dan mengucapkan kalimat syahadat bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau menoleh ke arahku dan bertanya, "Siapakah namamu?" "Husain bin Salam," jawabku. "Bukan, tapi namamu sekarang ialah Abdullah bin Salam," ucap beliau. "Benar, Abdullah bin Salam. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak ingin mendapatkan nama lain setelah hari ini, timpalku." Kemudian aku segera pamit kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah dan untuk mengajak anak istriku dan seluruh keluargaku untuk masuk Islam. Mereka semuanya masuk ke dalam Islam, termasuk bibiku yang bernama Kholidah. Padahal pada waktu itu dia sudah sangat uzur. Kemudian aku berkata kepada mereka, "Rahasiakan keislamanku dan kalian semua kepada kaum Yahudi sehingga aku izinkan." "Baiklah," jawab mereka. Setelah itu aku kembali menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kaum Yahudi adalah kaum yang suka berbohong dan berdusta. Aku ingin sekali mengajak para pembesar mereka untuk menghadapmu. Kemudian kau menyembunyikan aku di salah satu kamar rumahmu. Lalu tanyakanlah kepada mereka kedudukanku di sisi mereka sebelum mereka mengetahui keislamanku. Lalu ajaklah mereka untuk memeluk Islam. Kalau mereka mengetahui bahwa aku sudah masuk Islam, mereka pasti akan mencercaku dan memfitnahku dengan kebohongan." Kemudian Rasulullah memasukkan aku ke sebuah kamar di rumahnya. Lalu beliau mengundang para pembesar Yahudi untuk bertemu dengan beliau, dan beliau pun meminta mereka untuk masuk Islam dan beriman kepada Allah. Rasulullah pun tak lupa mengingatkan mereka tentang kabar kedatangan beliau dalam kitab-kitab suci Yahudi. Serta-merta para pembesar Yahudi tadi berselisih pendapat dengan Nabi dan mereka menolak kebenaran yang beliau bawa. Aku mendengarkan semua kejadian itu. Begitu Rasulullah merasa putus asa untuk mengajak mereka beriman, beliau bertanya kepada mereka, "Apa kedudukan Husain bin Salam di sisi kalian?" "Dia adalah pemimpin kami, anak pemimpin kami. Dia juga orang berilmu di kalangan kami dan anak dari orang berilmu yang dipunyai kaum kami," jawab mereka. "Kalau dia sudah masuk Islam, apakah kalian akan masuk Islam juga?" tanya Rasulullah. "Allah akan melarangnya. Tidak mungkin dia masuk Islam. Allah akan melindunginya supaya dia tidak masuk Islam." Lalu aku keluar untuk menemui mereka dan berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah dan terimalah apa yang dibawa Muhammad kepada kalian. Demi Allah, sungguh kalian sudah mengetahui bahwa dia Rasulullah. Kalian sudah mendapati nama dan sifatnya tertulis di dalam Taurat. Aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah. Aku beriman, percaya dan mengenalnya." "Kau berdusta, demi Allah, kau orang jahat dan anak orang jahat. Kau orang bodoh dan anak orang bodoh," tanggap mereka. Mereka terus-menerus mencercaku. Aku pun berkata kepada Rasulullah, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu wahai Rasulullah, bahwa Yahudi adalah kaum yang berdusta dan batil. Mereka orang yang suka berkhianat dan berbuat dosa."
Abdullah bin Salam menerima Islam bagaikan orang yang kehausan mendapatkan minuman segar. Dia begitu cinta kepada Al-Quran, lisannya tak pernah lelah membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia begitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bagaikan bayangan yang selalu menyertai beliau. Dia bernazar atas dirinya, dia akan mengerjakan amalan untuk mengejar surga, sehingga Rasulullah memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia berhak masuk surga, dan kabar ini tersebar ramai di kalangan para sahabat. Mengenai kabar gembira ini ada sebuah kisah yang akan disampaikan Khois bin Abbad dan yang lainnya. Khois berkisah, "Aku sedang duduk pada sebuah halaqah ilmu di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam halaqah itu terdapat seorang lelaki tua yang begitu tenang. Kemudian orang tua itu mengutarakan pendapatnya kepada hadirin dengan begitu indah dan membekas. Begitu dia bangkit dari tempat duduknya, orang-orang berkata, 'Siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini.' Aku pun bertanya, 'Siapakah dia?' Mereka pun menjawab, 'Dialah Abdullah bin Salam.' Aku berkata dalam hati, 'Demi Allah, aku akan mengikutinya.' Aku pun mulai mengikutinya. Kemudian dia pergi sehingga hampir keluar dari kota Madinah. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun meminta izin untuk masuk. Lalu dia mengizinkan aku. Dia bertanya, 'Apa yang engkau butuhkan, wahai keponakanku?' Kukatakan kepadanya, 'Aku mendengar orang-orang membicarakan dirimu sewaktu kau keluar dari masjid. Siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah orang ini.' Maka aku pun mengikutimu untuk mengetahui kebenaran berita ini, dan supaya aku mengetahui bagaimana orang-orang bisa tahu kalau kau ahli surga. Allah lebih tahu tentang ahli surga, wahai Ananda," balas Abdullah bin Salam. "Benar, tapi pasti ada sebab yang membuat mereka berkata begitu. Ucapku, akan kuceritakan kepadamu mengenai penyebabnya," tanggap Abdullah bin Salam. "Ceritakanlah, semoga Allah membalas kebaikanmu," ucapku. Maka Abdullah bin Salam pun berkata, "Sewaktu aku sedang tertidur di suatu malam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seseorang kepadaku dan berkata, 'Bangunlah.' Aku pun langsung bangun dan kemudian menarik tanganku. Lalu aku berada di jalan di sebelah kiri dan aku hendak menyusurinya. Kemudian dia berkata, 'Tidak usah kau jalan di sebelah situ, sebab itu bukan untukmu.' Kemudian aku tersadar bahwa aku sudah berada di sebelah kanan jalan yang begitu terang. Kemudian laki-laki itu berkata, 'Susurilah jalan ini.' Maka aku pun menyusurinya sampai aku tiba di sebuah taman yang rindang dan luas. Taman itu begitu hijau, sejuk sedap dipandang. Di tengah taman itu ada tiang besi, akarnya berada di bumi dan ujungnya berada di langit. Di bagian atas tiang itu ada ikatan yang terbuat dari emas. Kemudian laki-laki tadi berkata, 'Naiklah dan ambillah emas itu.' Aku pun menjawab, 'Aku tidak bisa melakukannya.' Kemudian dia menyuruh seseorang untukku membantuku naik. Maka aku pun mulai memanjat sampai aku tiba di ujung tiang itu. Maka aku pun mengambil ikatan emas itu. Aku terus berkelantungan di tiang itu sampai pagi. Keesokan paginya aku menghadap Rasulullah dan kuceritakan mimpiku itu. Beliau pun bersabda, 'Jalan yang kau lihat di dalam mimpi berada di sebelah kirimu, itulah jalan Ashabus Shimal, golongan kiri dari penghuni neraka. Sedangkan jalan yang kau lihat dalam mimpi berada di kananmu, itulah jalan Ashabul Yamin, golongan kanan dari ahli surga. Adapun taman yang rimbun dan rindang itu adalah Islam.
Tiang yang berada di tengahnya ialah tiang agama, sedangkan ikatannya ialah urwatul wuthqa, tali yang kuat. Kau akan selalu memegangnya sampai kau meninggal. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.